Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin B. Dalam video kali ini kami akan menceritakan story arc War of the Vampire bagian pertama dari komik Avengers volume 8 yang diterbitkan pada tahun 2019 dan ditulis oleh Jason Aaron. Cerita utamanya terdapat dalam isu 14-17 dengan art oleh David Marquez. Tapi tanda-tandanya sudah muncul pada isu 10 yang digambar oleh Andrea Sorrentino, serta isu 12 yang artnya dikerjakan oleh Ed McGuinness. Blade sedang dikurung di Kastil Dracula yang terletak di kawasan Transylvania di negara Rumania. Atas instruksi dari Black Panther, Wasp alias Janet Van Dyne ditugaskan membebaskan Blade. Janet mampu melaksanakan tugas itu dengan baik. Dia membuat Blade terbebas. Kemudian Blade dibawa ke markas Avengers, yaitu Avengers Mountain yang merupakan mayat Celestial Progenitor di Kutub Utara. Di sana, di tengah pertemuan tim hero tersebut, T'Challa menampilkan Blade serta memasukkannya ke dalam tim. Selain T'Challa, anggota Avengers saat itu adalah Captain America, Iron Man, Thor, Ghost Rider alias Robbie Reyes, Captain Marvel alias Carol Danvers, dan She-Hulk. Blade diikut-sertakan karena T'Challa ingin membahas tentang perang saudara yang sedang pecah di kalangan vampir. Dalam konflik ini, ada kelompok vampir yang ingin melengsarkan Vlad Tepes sang Dracula dari tahtanya. Kelompok tersebut bernama Legion of the Unliving. Pemimpinnya adalah Shadow Colonel, sedangkan para anggota lainnya adalah Baroness Blood, Snow Snake, Carpathian, Red Bomber, dan Sarge. Nama asli Shadow Colonel adalah Sarus. Ia mengenakan armor hitam serta bisa mengeluarkan laser dari bagian visor helmnya. Senjata yang ia gunakan adalah rotary cannon yang menembakkan kayu-kayu tajam. Ia juga selalu menggendong Boyting di bahunya. Boyting sendiri dibesarkan oleh kolonel dari potongan tubuh Manting. Boyting berfungsi menghasilkan kayu tajam yang nantinya bisa digunakan senjata bagi Sarus. Baroness Blood merupakan vampir yang memiliki nama asli Lily Cromwell, anak dari Jacob Cromwell. Ia pernah meminum darah dari Holy Grail sehingga imun terhadap sinar matahari. Ada Snow Snake, yaitu seorang vampir bersenjatakan katana. Ia berusia 300 tahun dan merupakan ahli pedang yang berasal dari prefektur Nara di Jepang. Ada pula Carpathian yang wujudnya seperti kelelawar, termasuk memiliki sayap dan bisa terbang. Selanjutnya ada Red Bomber yang memanfaatkan tikus dalam jumlah besar. Tikus-tikusnya dipasangi bom berisi cahaya matahari. Yang terakhir adalah Sarge atau disebut juga Hellhound. Walaupun wujudnya adalah semacam anjing, ia berakal dan bisa berbicara. Ia merupakan anggota yang paling dipercaya oleh Shadow Colonel. Legion of the Unliving menyerbu Kastil Dracula di Rumania. Pertama-tama, banyak sekali kelelawar yang menghujani tempat itu dengan napalm. Disusul oleh tikus-tikus suruhan Red Bomber yang memusnahkan para penghuni kastil. Berikutnya, Legion turun langsung. Misalnya Kolonel menembaki para penjaga dengan kayu-kayu tajam. Sasaran utama Legion tentu adalah Dracula. Namun saat penyerangan tersebut, Dracula telah meninggalkan kastilnya. Kejadian ini diketahui oleh T'Challa, tapi dia belum tahu secara detail tentang Legion. Dia hanya tahu bahwa kastil tersebut dihancurkan oleh sesama vampir. Informasi ini bisa didapatkan T'Challa dari agennya yang tersebar di mana-mana. Ini juga alasan kenapa Blade diajak bergabung ke dalam Avengers. Selain hancur leburnya markas Dracula, perang saudara ini juga berefek ke berbagai tempat. Teror dari Legion membuat bangsa vampir ketakutan, sehingga terjadi pergerakan vampir secara besar-besaran demi menyelamatkan diri dari Legion. Ini jelas menyebabkan kekacauan, terutama ketika para vampir bentrok dengan manusia. Blade dikirim untuk menghabisi vampir yang hendak kabur dengan cara membajak pesawat perusahaan Roxxon yang sedang terbang di langit Symkaria. Sedangkan Black Panther dan Iron Man berada di Wakanda. Mereka menjaga tambang vibranium agar tidak dicuri oleh vampir. Sekumpulan vampir memang berusaha merampas vibranium demi bisa membuat persenjataan. Para vampir bisa menembus pertahanan Wakanda dengan cara berubah menjadi ular dan memasuki gorong-gorong. Semua vampir tersebut dapat dihabisi oleh Iron Man dan Black Panther menggunakan energi matahari berskala besar. Masalah vampir muncul pula di Rumania bagian tengah. Di sana Captain America dan Thor ditugaskan untuk mengevakuasi warga supaya selamat dari ancaman vampir. Pada awalnya, Captain mencoba berbaik hati dengan menawarkan darah sintetis kepada para vampir. Sayangnya vampir-vampir tersebut justru tetap mengincar manusia untuk dijadikan santapan. Captain pun dengan sigap melawan mereka dengan membawa salib. Di tengah pertempuran, tiba-tiba vampir-vampir tersebut menjadi sangat takut dan memilih untuk terbang meninggalkan Captain dan Thor. Ternyata mereka melihat Shadow Colonel dan Sarge. Colonel mengaku kepada Captain dan Thor bahwa dirinya datang dengan damai. Dia menanyakan di manakah keberadaan Dracula. Kekacauan vampir juga berlangsung di Monster Metropolis, yaitu kota di bawah tanah Manhattan.
Ghost Rider dan She-Hulk ditugaskan untuk membereskan para vampir yang menyerbu tempat itu. Ghost Rider sempat mengalami kebimbangan ketika ia bertemu sesosok anak kecil yang memiliki rupa seperti iblis. Anak itu mengatakan bahwa Ghost Rider merupakan seorang monster jahat, namun Robbie ingin meyakini bahwa dirinya bukanlah monster. Sementara itu Avengers belum bisa memastikan niat sesungguhnya dari Shadow Colonel, maka mereka memborgolnya dan menaruhnya dalam pengawasan di Avengers Mountain. Di sana mereka memasukkan Colonel ke sebuah ruang interogasi. Avengers mempercayakan tugas interrogator kepada Blade. Proses ini diawasi oleh Captain America, Carol Danvers, dan Black Panther. Namun Colonel justru bisa menguasai situasi di ruangan itu. Ia memancing emosi dari Blade dengan cara menyombongkan pencapaiannya yang berhasil membakar kastil Dracula. Selain itu, ia juga mengejek Blade yang menurutnya tidak punya jati diri yang jelas. Dari sini Avengers mengetahui bahwa Kolonel dan kelompoknya merupakan dalang di balik terbakarnya kastil Dracula. Black Panther mulai curiga dengan Kolonel karena ia sama sekali tidak terlihat tertekan dan cenderung percaya diri dalam penahanan. Ternyata membiarkan diri ditangkap oleh Avengers merupakan bagian dari rencana Kolonel. Dengan cepat, ia berhasil membebaskan diri dari borgol serta menyerang Blade. Ia juga mengklaim bahwa dirinya sekarang merupakan raja baru para vampir. Carol sempat curiga dan mempertanyakan di manakah anjing yang tadi dibawa bersama Kolonel. Ternyata Sarge sedang mengincar Robbie Reyes, sang Ghost Rider. Ia mengucapkan beberapa kalimat yang membuat Robbie lepas kendali. Itulah tujuan asli Kolonel membawa Sarge dan memasuki Avengers Mountain. Terjadilah pertarungan di sana. Kolonel berhasil menghajar Blade dan Carol sekaligus. Black Panther langsung mengamankan markas Avengers dengan melakukan lockdown. Sarge tiba-tiba datang dan menyerang Captain America. Untungnya Captain America dapat diselamatkan oleh Black Panther. Carol mengatakan bahwa Sarge dan Colonel tidak akan mampu menembus pertahanan Avengers Mountain. Tetapi kemudian muncul Ghost Rider dan mobilnya. Ghost Rider kini berpihak pada Colonel akibat dari kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh Sarge tadi. Dengan bantuan Ghost Rider, Colonel bersama Sarge dapat kabur dari markas Avengers. Di perbatasan Rusia dan Ukraina, Vanguard dan Darkstar yang merupakan anggota Winter Guard sedang melakukan tugas jaga. Karena sebelumnya dua anggota lainnya, Ursa Major dan Red Widow, menangkap sekelompok vampir yang mengendap-endap melewati perbatasan. Tiba-tiba mereka berdua dikejutkan oleh kedatangan Dracula. Ia mengaku datang dengan damai. Ia mencoba mencari suaka akibat tempat tinggalnya telah dihancurkan oleh Legion. Dia hanya ingin tempat peristirahatan terakhir yang tenang untuk menghabiskan sisa hidupnya. Pemerintah Rusia memutuskan untuk menahan Dracula di penjara Federal Penal Colony nomor 9. Sementara itu, Thor dan Iron Man ditugaskan untuk mengejar Shadow Colonel. Namun mereka berdua harus berhenti untuk menyelamatkan kapal pesiar yang sedang terbakar. Sedangkan Black Panther menggunakan teknologinya untuk melacak energi Ghost Rider. Ia juga menyuruh Agents of Wakanda untuk menemui adik Robbie Reyes, yaitu Gabe Reyes. Barangkali Ghost Rider akan menyambangi adiknya. Robbie memang memiliki hubungan yang sangat erat dengan adiknya, karena kedua orang tua mereka telah tiada. Jadi mereka hidup hanya berdua saja. Namun Blade mengatakan bahwa Colonel pasti akan memanfaatkan Ghost Rider untuk memperkuat kelompoknya. Jadi Robbie tidak mungkin menemui adiknya. Maka yang harus dicari sekarang bukanlah adik Robbie, melainkan Dracula. Karena Dracula lah yang sedang diincar oleh Legion. Tony Stark ditugaskan untuk membawa Dracula ke Avengers Mountain. Penal Colony nomor 9 merupakan penjara yang memiliki pertahanan paling ketat di Rusia. Jadi Tony harus menyusup secara diam-diam ke penjara tersebut. Dia juga mengambil alih sistem keamanan di sana agar bisa bebas berbicara sebentar dengan Dracula. Tony menawarkan suaka dari Avengers kepada Dracula. Namun Dracula malah memancing emosi Tony dengan menceritakan bahwa dulu Howard Stark pernah meminta darah Dracula supaya bisa hidup abadi. Dracula bahkan mengatakan bahwa Howard menawarkan Tony Stark sebagai persembahan demi mendapatkan keabadian. Sebelum Tony sempat menculik Dracula, tiba-tiba semua tahanan mengamuk. Dengan demikian terjadilah kerusuhan. Tony Stark yang sedang dalam misi rahasia terpaksa harus menunjukkan dirinya untuk menolong Crimson Dynamo yang sedang kesulitan mengatasi para tahanan. Pada akhirnya, mereka berhasil memasukkan kembali semua tahanan ke dalam sel masing-masing. Winter Guard dan Tony Stark kemudian mencari tahu apa yang telah menyebabkan para tahanan itu lepas kendali. Mereka awalnya menduga bahwa keributan tersebut diatur oleh Dracula agar dirinya bisa melarikan diri. Sedangkan Crimson Dynamo dengan Tony berpendapat bahwa Dracula sama sekali tidak berniat untuk kabur dari penjara. Saat itu Tony Stark malah memperkeruh suasana dengan menghina Rusia serta para pejabat negara itu. Akibatnya, ia mendapatkan pukulan keras dari Crimson Dynamo. Pada akhirnya, Tony memutuskan pulang ke Avengers Mountain dengan tangan hampa.
Di tempat lain yaitu Madripoor, Shadow Colonel bersama Legion of the Unliving melanjutkan pergerakan. Mereka membunuh para vampir yang hanya meminum darah orang jahat. Setelah melakukan pembantaian, Legion menemukan satu ruangan yang berisi banyak sekali vampir muda. Colonel menyuruh Ghost Rider untuk menghabisi anak-anak tersebut. Namun Robbie sempat mendapatkan lagi kendali atas dirinya sendiri dan menolak perintah itu. Sayangnya, Colonel mengucapkan kata-kata yang membuat Robbie merasa kesakitan dan kembali kehilangan kendali. Colonel lalu berniat melakukan sendiri pembantaian terhadap anak-anak tadi. Sebelum sempat melakukannya, dia dihentikan oleh Avengers yang telah tiba. Itulah pembahasan tentang War of the Vampires bagian pertama. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, Discord, dan WhatsApp, like fanpage, serta follow Instagram dan Twitter Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.